Alhamdulillah baik. Bunda gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah baik, makasih ya Pak. Jadi lagi sibuk ngajar? Ya, kebetulan lagi kosong. Oh iya. Iya, jadi bisa ketemu sama Bunda. Iya ini Pak Rifki ya. Terima Gimana? kasih Ya. udah meluangkan waktu ya Pak ya. Ya, sama-sama. Ini kan kita melanjutkan lagi yang kemarin supervisi ya Pak ya. Ya. Jadi kemarin tanggal minggu yang lalu kita sudah melakukan observasi, praobservasi kan. Ya. Masih ingat nggak Pak Rifki? Masih. Oh iya. Jadi jenengan itu kan kemarin menceritakan bahwa ada kesulitan bagaimana memasukkan pengembangan dalam MPP ya, gitu ya Pak ya. Terus kemudian kita lanjutkan dengan mencoba memasukkan ke dalam MPP bersama-sama. Dan kemudian kemarin jenengan juga menargetkan adanya aspek pengembangan sosial ya Pak ya. Jadi siswa dibangun untuk berwawasan lingkungan atau menggabungkan isu global dengan pembelajaran gitu ya. Dan strateginya juga sudah dilakukan. Nah ini kemarin juga sudah saya jelaskan sudah cukup menarik sih Pak ya, dari niat pengembangan jaringan. Kemudian itu juga strateginya juga sudah cukup baik. Nah ini hari ini kita bertemu untuk yang observasi. Nah saya sebelumnya ingin menyampaikan dulu tentang hasil observasi pembelajaran yang kedua. Nggak apa-apa ya Pak ya. Jadi kemarin hari Rabu saya sudah masuk ke kelasnya dengan terus kemudian terima kasih sudah diizinkan masuk Pak. Dan ada beberapa catatan. Dan mohon maaf nanti kalau misalnya kira-kira ada yang nggak berkenan sampaikan aja ya Pak. Iya. Jadi yang pertama pada saat praobservasi itu kan jenengan itu mengembangkan aspek sosial dan aspek kognitif. Ya. Nah kemudian di sini catatan pengamatan saya itu sudah cukup bisa sudah diterapkan dan sangat bagus sekali. Strategi lainnya itu jenengan juga menganalisis tentang lingkungan sehari-hari dan cukup menarik karena ternyata siswa sendiri yang mencari. Nah, jadi itu dari siswa ya, bukan dari guru gitu. Jadi tidak hanya aspek sosial yang terkena, juga aspek kognitifnya itu juga cukup bagus. Kemudian pembelajaran project based learning ini juga sudah cukup bagus dan anak-anak itu juga bisa mempresentasikan hasilnya dengan bagus juga. Jadi saya pikir sudah cukup bagus Pak. Nah catatan saya antara lain begini, ternyata jenengan itu kan hanya rencananya itu aspek sosial dan kognitif, tetapi ternyata saya melihat juga ada pengembangan aspek emosi di situ. Jadi jenengan itu kan bertanya di awal misalnya tentang bagaimana perasaan ketika pelajaran, terus kemudian juga jenengan merefleksikan dengan pembelajaran sebelumnya, kan? Terus kemudian jenengan menggunakan video pemantik, video warna-warni gitu deh, yang belum dikirim ke saya. Nah itu bagus sekali Pak, dan ternyata itu sebenarnya merupakan aspek sosial. Jadi sebenarnya mungkin jenengan sudah melakukan, tetapi belum merencanakan. Iya, betul. Jadi belum dimasukkan ke dalam dokumen. MPP-nya. Betul lah. Kemudian ada satu lagi ternyata aspek budaya yang positif Pak. Jadi dengan itu ternyata bisa melatih siswa untuk berpikir kritis. Jadi yang agak saya surprise kemarin itu kan ketika ternyata isu itu dicari sendiri oleh siswa, dipresentasikan di depan teman-temannya gitu ya. Dan itu sangat bagus sekali. Jadi saya pikir ternyata walaupun di RPP itu yang kita kembangkan rencananya itu hanya aspek sosial dan aspek kognitif, ternyata jenengan justru malah melakukan paket komplit, paket lengkap Pak. Jadi semua aspek sudah sangat bagus dan itu juga saya pikir bisa menjadikan bahan untuk sharing ke teman-teman ya Pak ya, karena saya pikir itu bagus sekali kalau bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Nah mungkin kalau misalnya ada sedikit catatan ini aja sih Pak. Jadi kalau misalnya pada saat ice breaking itu kan yang pertama terutama itu siswa masih duduk ya. Padahal kalau ice breaking itu mungkin ada bagusnya kalau siswa itu diajak ya supaya ada perpindahan posisi, ada perpindahan. Tapi
kalau yang kedua itu kan sudah ada ini ya apa namanya yang nari-nari itu ya, Ya, betul. jadi itu Ya. jadi itu kalau catatan saya Pak gimana bisa diterima Ya. atau ada yang mau di kantor Pak? Enggak. Terima sekali Bu Nana juga ikut ke pembelajaran saya dan ya masukannya bagus sekali dan catatannya juga ya terima kasih sekali dari Bu Nana. Ya Pak, sama-sama. Jadi saya juga belajar banyak sih dari jenengan. Jadi terima kasih juga sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Nah, setelah observasi ini kan berarti pembelajaran itu akan terus berjalan. Ya, betul. Kemudian kalau boleh tahu kira-kira apa lagi sih yang ingin digunakan dari pembelajaran untuk ke depannya? Untuk rencana kedepannya, jadi saya ingin menggali potensi dari anak itu sendiri. Alasannya adalah kalau saya melihat siswa di sini itu masih belum banyak yang termotivasi, belum tahu termotivasi atau masih melihat sekolah lain itu lebih unggul daripada sekolah kita, masih belum bisa membuka diri lainnya seperti itu. Nah, maka waktu itu saya pernah juga di satu kelas saya sudah pernah masuk dan menyampaikan bahwasanya diminta untuk menyampaikan sekolah favorit. Ya, sekolah favorit menurut kalian itu sekolah mana saja? Sekolah di kota, sekolah di mana, dan menyampaikan. Terus saya tulis SMK yang kita di bawah sini dan mereka pada ketawa. Kemudian selanjutnya saya sampaikan lagi, loh kenapa ini disampaikan, kenapa kalian bilangnya favorit? Karena di situ ada fasilitas yang komplit, terus sarana-prasarana lengkap, pakaiannya bagus, orang yang pintar-pintar, terus cantik-cantik gitu. Kemudian saya coba bahas bareng-bareng dengan para siswa terkait dengan fasilitas apakah ada yang kurang mungkin dari sekolah kita. Masalah ruang mungkin, ruang memang kita moving tapi sebenarnya moving itu karena labnya masih terbatas, jadi kita harus moving biar nanti semuanya bisa tercover dengan baik. Tujuannya adalah seperti itu. Tapi di sisi lain dengan adanya moving ternyata ada sisi positifnya juga benar. Jadi semisal ada barang yang tertinggal di kelas yang sebelumnya dipakai oleh kelas yang lain, contohnya jaket atau handphone, pernah juga. Kebetulan saya ada grup ketua kelas dan sekretaris untuk semua jurusan, semua kelas. Itu secara otomatis yang menemukan laporan kepada ketua kelas dan ketua kelas men-sharekan ke grup tersebut secara dirinya sendiri tanpa diperintah oleh siapapun gitu. Jadi ya betul, siapa yang pakai ditemukan HP di ruang ini, kelas ini. Jadi di sisi yang pertama kita moving untuk mendapatkan grade, tapi ternyata di sisi lain ada dampak positifnya, itu anak jadi lebih jujur, ada di situ lebih efek positifnya. Jadi di visualitas malah lebih unggul. Kemudian yang kedua, masalah pintar-pintar, saya tanya, apa kamu nggak pintar? Dan yang ketiga, masalah cantik-cantik, apa kamu nggak cantik? Nah gitu. Terus apa lagi selain itu yang menurut kalian kenapa sekolah itu dianggap kamu favorit? Gitu. Apa yang membedakan? Anak berhenti sampai situ. Anak berhenti berpikirnya hanya sebatas itu saja, karena melihatnya fasilitas lengkap, anaknya bagus-bagus, kemudian dan seterusnya. Kemudian saya coba tanyakan, ada juga yang menyampaikan dari individunya apa yang berbeda. Oh gitu, apa yang individunya yang berbeda itu? Mereka nggak bisa jawab, karena nggak bisa tahu apa sih yang mau diceritakan gitu. Maka setelah itu saya coba membuka, kebetulan saudara saya ada yang ikut LPDP lagi S2 di London, dan itu saat dari LPDP-nya diminta untuk membuat sebuah pengenalan tentang potensi yang ada yang dia punya.
Jadi kenalkan apa yang potensi yang kamu punya, kenapa kamu memilih sekolah di situ, dan apa tujuan akhir setelah sekolah di situ, dan apa jangkau ke depan, apa yang setelah lulus kamu mau ngapain. Dan setelah saya lihat, kebetulan saya juga mengajarnya Corel, saya mengajarnya desain grafis, saya mengajarnya Corel. Sebenarnya waktu dulu saya diajari tentang desain grafis, saya diajarinya ini loh toolsnya, ini loh itunya. Saya berpikir kalau saya masih belum nangkep kalau misal cuma diajari seperti itu. Saya coba menggunakan metode yang seperti ini, yaitu anak diminta untuk membuat sebuah poster tentang pengenalan potensi dia sendiri, potensi dia yang dimiliki, yaitu di sini dijelaskan dia itu sebagai desainer, dia itu seorang ahli kesehatan, dia itu pengen belajar yang berkelanjutan dan seterusnya. Dan sebenarnya kamu juga pasti punya memiliki potensi masing-masing yang kamu miliki, dan kamu harus bisa menceritakan apa sih potensi yang kamu miliki agar kamu bisa memiliki motivasi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta untuk menceritakan alasan kenapa sekolah di SMK Negeri 1 Banyumas. Otomatis kamu harus punya alasan kenapa sekolah di sini. Loh, saya nggak tahu Pak, saya belajarnya harus apa di sini. Bukan masalah itu yang harus diceritakan, tapi apa sih tujuannya, goalsnya yang ingin kamu capai jika sekolah di sini. Bisa saja komunikasi yang lebih banyak, mendapatkan teman yang lebih luas lagi. Kemudian yang kedua, bisa kenal industri, bisa kenal tempat magang. Saya ingin contohkan dari tampilan dari LPDP yang saudara saya ikuti. Ya betul. Yang ketiga tentang berwirausaha. Dan setelah saya tunjukkan ini ternyata, loh sama kan sebenarnya tujuannya. Dan ini sebenarnya S2 kan, loh kamu masih SMK dan tujuannya masih sama. Kamu bisa berwirausaha, kamu bisa magang, kamu bisa kenal industri. Maka kamu harus bangga dan kamu harus bisa menceritakan kenapa alasan sekolah di sini. Maka saya minta yang kedua adalah membuat poster tentang studi plan atau rencana belajar di sini. Itu mau ngapain sih? Apakah sama atau mungkin cita-cita yang lain? Berikutnya yaitu tentang tujuan akhirnya. Nah, di tujuan akhirnya ini apa sih harapannya setelah lulus? Apa sih yang pengen dicapai setelah lulus dari sini? Apakah saya pengen bekerja? Bekerjanya di bidang apa? Kamu harus punya arahan yang jelas. Apa kamu pengen kuliahnya di bidang apa? Gitu. Maka saya ceritakan lagi yang ada di sini. Yaitu pertama dimulai dari dia pengen bekerja di tempat perusahaan yang sesuai dengan bidangnya. Kemudian yang kedua dia ingin membuat save money. Yang ketiga dia pengen membuat maksudnya membuat tim sendiri. Jadi setelah saya membacakan ini, saya juga teringat dengan apa yang saya alami, yaitu tentang saya waktu itu dulu saya ingin membuat sebuah perusahaan dan memang terkendala oleh masalah biaya dan masalah tim. Kebetulan saya dulu nggak punya teman, tapi saya punya ide yang banyak, dan saya punya ide yang banyak juga punya uang. Saya terkendala itu, dan akhirnya memang harus dimulai dari saya harus merasakan seperti mereka. Saya harus merasakan seperti karyawan seperti apa, dan memang diawali dari bekerja dengan orang lain dulu, dan nanti mendapatkan relasi, tahu apa yang harus tujuannya, dan kemudian baru membuat timnya tersebut. Dan yang terakhir adalah diminta untuk membuat rancangan kedepannya setelah lulus, yaitu di sini 5 tahun ke depan. Apa sih yang 5 tahun ke depan harus dicapai? Target yang pertama, contohnya saya pengen bekerja 5 tahun berikutnya, saya sudah save money, saya membuat tim saya akan terkenal di Indonesia, tim saya akan menjadi perusahaan yang terkenal dan akan bisa digunakan di produk Indonesia. 5 tahun berikutnya tim saya dan produk saya akan go internasional, dan seterusnya. Apa yang dicapai, dan itu bukan cuma mimpi belaka, pasti harapan dari kamu yang akan semoga bisa dicapai gitu. Jadi kamu sekolah di sini pastinya dengan adanya poster ini jadi memotivasi kamu untuk bisa maksudnya siswa-siswi untuk bisa mempunyai harapan, mempunyai cita-cita, ya plan ke depan, betul seperti itu Bu Nana. Jadi harapan saya ke depan pengennya untuk
membuat seperti itu. Di sisi lain saya ingin menonton tentang Corel, main desain tapi diselidiki dengan hal seperti itu. Baik, itu ya. Keren banget Pak Rifki. Ya. Itu paparan itu sangat komplit. Jadi ya. Saya mencoba untuk membedah ya Pak ya, dari ceritanya dengan itu tadi. Jadi intinya jenengan kan memang berharap supaya anak-anak juga mengenali potensi diri gitu ya. Supaya terutama di bidang desain komunikasi. Ya, betul. Ya. Dan berawal dari keresahan jenengan tadi kalau misalnya anak-anak itu bahwa tidak mengenal betul tentang kelebihan baik dirinya maupun sekolah ini begitu ya. Nah kalau boleh saya tanya, ini kalau misalnya menurut jenengan kesadaran itu kan sebenarnya sama kayak kesadaran diri ya Pak. Karena mereka nggak mengenali dirinya sendiri. Nah kesadaran diri anak itu ketika jenengan bertanya tentang sekolah favorit itu dari skala 1 sampai 10 berapa Pak kira-kira? Saya ambil 2 karena yang dia tahu banyak sebatas fasilitas, sekolah favorit itu hanya sebatas fasilitas dan sebatas orang-orang pintar. Nggak tahu bahwasanya dia itu individunya ya masing-masing. Jadi masih banyak yang mereka belum tahu gitu ya. Tapi harapannya jenengan kalau misalnya kesadaran diri pada angka berapa Pak? Antara 1 sampai 10 harapannya maksudnya kepengennya. Harapannya otomatis 10. Iya, harapannya 10. Ya, biar anak itu bisa tahu tentang dirinya sendiri. Nah, ini berarti permasalahan kita. Jadi bagaimana kita mengembangkan emosi dan terutama kesadaran diri, mengenali potensi anak kita masing-masing. Dan secara luar biasanya jenengan juga sudah menceritakan strateginya. Jadi itu kan berarti langkah-langkah yang akan jenengan laksanakan di kelas ya. Rencananya berarti pertama menceritakan diri sendiri, terus kemudian yang menceritakan tentang SMA apa tujuan mereka di SMK ya, apa yang dipelajari, lomba studi plan dan lomba tantangan serta. Ini kedengarannya kayak strategi ya Pak. Jadi ini merupakan sebuah strategi sih sebenarnya. Saya ingat sih waktu praobservasi kan jenengan juga bilang agak kesulitan untuk membahasakan ke dalam RPP ya. Betul. Jadi saya hanya membantu saja. Ternyata bahwa jenengan memiliki sebuah harapan dan jenengan kebetulan sudah merumuskan strateginya. Saya pikir ini strateginya sangat luar biasa Pak. Saya malahan mungkin pengen lihat juga dan pengen mengadaptasi gitu. Kalau misalnya bagaimana nanti ketercapaiannya terhadap menumbuhkan kesadaran tentang potensi anak. Nah ini kira-kira akan dilaksanakan di pembelajaran yang keberapa Pak? Rencana ini besok saat mulai pembelajaran bisa saya langsung ya. Berarti ini untuk pembelajaran yang sekarang ini jenengan akan menerapkan ini ke pembelajaran. Terus semuanya itu sudah siap Pak? Sudah dimasukkan ke RPP juga? Nah itu sudah. Saya jujur aja kalau ditanya apakah saya membuat administrasi, tentunya saya membuat. Apakah membuat jurnal, tentunya saya membuat, tapi di Google Classroom saya membuat pertemuan hari ini saya ngapain dengan bahasa saya sendiri. Pertemuan berikutnya saya janji mau ngapain. Kemudian saya juga mau membuat aktivitas siswanya juga pakai Google Form, siapa saja siswanya dan apa sih yang dilakukan. Ini anak itu saya tanya ke anak yang di depan, namanya siapa itu ya yang di sebulan. Saya catat bisa saya kemudian waktu berikutnya waktu dia lagi sudah berisi mengikuti saya coba mengingat. Jadi sebenarnya administrasi itu sudah ada. Cuma mungkin belum sesuai dengan yang. Saya pikir karena yang terpenting itu adalah bagaimana membantu jenengan untuk mengimplementasikan strategi ya. Jadi kalau misalnya saya pikir itu sudah seperti yang jenengan buat di dalam Google Classroom, saya pikir itu sudah cukup gitu. Dan itu malah luar biasa sekali. Itu mungkin nanti bisa menjadi kelebihan jenengan juga. Jadi secara komplit baik dari perencanaan kemudian dari pelaksanaan tinggal pelaksanaannya besok. Baik, setelah berarti terus kemudian kira-kira daya dukung apa Pak yang jenengan butuhkan? Maksudnya apakah ini harus dilaksanakan di ruang yang ada komputernya atau enggak? Kebetulan untuk
untuk sekarang saya menggunakan Canva dulu untuk membedakan bagaimana desain menggunakan Corel dan menggunakan Canva. Jadi saya kenalkan dulu tentang Canva. Jadi memang yang penting anak memang sudah membuat dulu dan seterusnya Canva anak harus menggunakan aplikasi tertentu. Nanti setelah anak jadi kita lihat desainnya baru kita bandingkan. Dan dengan strategi ini jenengan apakah jenengan bisa cukup optimis untuk bisa mencapai angka 10 Pak? Ya, tentu saja saya harus bisa. Baik, ya. Baik, saya pikir ini bisa diterapkan Pak dan ya, nanti saya kira-kira kalau misalnya pas lagi saya nggak ngajar ya Pak, nanti sambil belajar. Moga-moga nanti kalau misalnya hasilnya bagus, ini bisa kita sharing ke teman-teman. Jadi ini bisa menjadi apa ya, kayak semacam sebuah model pembelajaran juga yang bisa bagaimana memasukkan pengembangan emosi digabungkan di integrasi. Ya. Ini keren banget sih Pak. Semangat ya. Ya, terima kasih Bu. Baik, terima kasih ya Pak Lutfi. Sama-sama. Moga-moga nanti kita bisa banyak ngobrol lagi. Ya. Insya Allah nanti untuk supervisinya ini sudah berakhir, tapi nanti belajarnya jangan berakhir. Oh ya siap, gimana? Dan kita bisa belajar. Oke. Mungkin ada yang mungkin ingin ditanyakan lagi Pak? Ya, mungkin sudah cukup ya. Baik, terima kasih. Nanti selamatnya aja, nanti kita ketemu lagi buat ngobrol gimana itu hasilnya. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dulu ya Pak ya. Ya. Maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Saya mau dulu. Gitu.